Bab 1314. Jerry yang pergi. Setelah Sean selesai bicara, dia pun langsung berbalik dan melompat ke sungai Sangliang tanpa ragu sama sekali. Dengan arus sungai yang besar, tubuh Sean menghilang dengan cepat. Ketika Master keluarga kekaisaran bergegas ke sana, mereka hanya melihat air sungai yang bergejolak dan tidak menemukan tubuh Sean. Brengsek, Sean bisa kabur. Pemimpin dari beberapa master keluarga kekaisaran itu berkata dengan wajah muram. Dia adalah salah satu orang yang tahu kalau Viola dapat memurnikan pil. Jadi dia tentu saja tahu bahaya apa yang akan ditimbulkan Sean kepada Viola jika dia dibiarkan hidup. Viola adalah adik dari Jerry. Dan Sean merupakan orang yang ingin dibunuh oleh Jerry. Namun, sekarang Sean telah melompat ke sungai dengan keadaan yang tidak jelas. Jadi dia tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya kepada Jerry. Saat ini, ada sesosok muda keluar dari mobil Rolls-Royce. Orang itu adalah Jerry yang bergegas kemari setelah mengetahui keberadaan Sean. Dia diikuti oleh Henny Sangguan. Tuan Yang, pemimpin master keluarga kekaisaran itu langsung maju ke depan. Kemudian berbicara dengan wajah yang penuh penyesalan, maaf sekali. Keempat master alam dewa kami tidak bisa menangkap Sean sehingga dia lompat ke sungai. Kami tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Ekspresi wajah Jerry seketika berubah menjadi sangat buruk setelah mendengar laporan ini. Dia tidak menyangka beberapa master alam dewa yang dikirimnya tidak bisa mempertahankan Sean yang hanya master alam dewa tahap akhir dan membiarkan dia lompat ke sungai. Jika Sean mati maka itu tidak masalah. Tapi jika dia bisa hidup, maka keadaan Viola akan sangat berbahaya. Bagaimana mungkin? Henny berbicara dengan wajah marah, Sean hanya memiliki kekuatan alam dewa tahap akhir. Dia sudah dikepung oleh 4 master alam dewa yang terdiri dari 1 puncak alam dewa, 1 alam dewa tahap akhir dan 2 master alam dewa tahap tengah. Bagaimana mungkin 4 master ini tidak bisa mempertahankan Sean yang hanya memiliki kekuatan alam dewa tahap akhir? Sulit bagi keluarga kekaisaran Sangguan untuk menjalin hubungan dengan Jerry. Akhirnya orang yang ingin dibunuh oleh Jerry bisa kabur dari tangan master keluarga kekaisaran Sangguan. Jadi bisa dibayangkan betapa marahnya Henny dengan masalah ini. Nona, maaf telah membuat Anda kecewa. Keempat master alam dewa yang terluka parah itu berjalan kemari dan berbicara dengan wajah yang bersalah. Awalnya Henny masih ingin marah. Tapi dia dihentikan oleh Jerry. Berkata, tidak bisa menyalahkan mereka. Bagaimanapun Sean adalah cucu dari keluarga kekaisaran Wu. Lalu dia juga memiliki bakat bela diri sejak lahir. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan alam dewa tahap akhir. Tapi dengan identitas yang dia miliki, dia pasti bisa memiliki cara untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu yang pendek. Kalaupun dia melompat ke sungai, dia juga belum tentu bisa hidup. Sungai ini memiliki arus yang kencang. Bahkan seorang master puncak alam dewa yang memiliki keadaan baik pun belum tentu bisa keluar hidup-hidup. Apalagi Sean yang bukan master puncak alam dewa dan sudah menggunakan cara untuk memperkuat kekuatannya. Biasanya cara untuk meningkatkan kekuatan pasti memiliki efek samping. Lalu sebelum dia lompat ke sungai, dia juga sudah bertarung dengan 4 master alam dewa dan sudah kehilangan banyak tenaga. Jadi kemungkinan dia bisa hidup sangatlah kecil. Tapi meskipun sangat kecil, dia tetap harus terus mencarinya. Segera berikan perintah untuk mengitari sungai ini dan mencari Sean. Setelah mendengar kata-kata Jerry, beberapa master keluarga kekaisaran langsung menunjukkan tatapan mata yang penuh semangat. Henny langsung memberikan perintah untuk menyuruh seluruh master alam raja tahap akhir di kota kaisar untuk turun ke sungai dan mencari keberadaan Sean. Jerry tahu tidak ada gunanya lagi dia tetap berada di sana. Dia hanya bisa memberikan tugas ini kepada keluarga kekaisaran Sangguan. Lalu dia kembali ke rumah. Saat dia sampai di kediaman keluarga kekaisaran, Viola akhirnya sudah sadarkan diri. Kemudian dia langsung menangis terharu saat melihat Jerry. Beberapa saat kemudian,
barulah keadaannya kembali stabil. Kak Yang, maafkan aku sudah merepotkanmu lagi. Ucap Viola dengan mata merah dan tatapan menyalahkan diri sendiri. Jerry tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu bukan salahmu. Ini karena keserakahan dunia. Viola dibesarkan di desa sejak kecil. Sebelum dia lahir, orang tuanya mengorbankan diri di medan perang. Lalu dia dibesarkan oleh kakeknya sejak kecil. Sejak kematian kakeknya, Jerry telah menjadi kerabat terdekatnya. Setelah berlarian selama beberapa bulan, dia melalui banyak hal dengan Irene. Sekarang dia sudah bertemu Jerry. Hal ini membautnya lebih santai. Keesokan harinya, Irene dan Viola sama-sama tinggal di kediaman keluarga Kekaisaran Sangguan. Di sisi lain, Henny memimpin Master Alam Raja tahap akhir kota Kaisar untuk mencari keberadaan Sean di sepanjang sungai Sangliang setiap hari. Tapi mereka tidak menemukan apapun. Di hari ketiga, Jerry akhirnya menyerah dan menyuruh Henny membubarkan Master yang sedang melakukan pencarian. Derasnya arus sungai Sangliang. Meskipun Sean masih hidup dalam waktu 3 hari ini, dia pasti sudah terbawa arus sungai keluar batasan kota Kekaisaran Sangguan. Beberapa hari ini, Henny memang memimpin Master keluarga Kekaisaran meninggalkan kota dan mengerahkan beberapa kekuatan untuk mencari keberadaan Sean. Namun di sana masih belum ada keadaan apapun. Tuan Yang, maaf. Kami telah mengecewakan kamu. Kaisar Sangguan datang ke kediaman Jerry dan menyampaikan permintaan maaf kepadanya. Jerry yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar terlalu berlebihan. Semua ini salah aku karena telah melepaskan Sean waktu itu. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Irene dan Viola lagi. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, Kak Ai, Viola, kalian akan tinggal di kediaman keluarga Kekaisaran Sangguan untuk beberapa saat. Kemudian dia melihat ekspresi wajah Irene dan Viola sama-sama berubah pesat. Tidak ada yang tahu bagaimana cara mereka bisa bertahan hidup selama 3 bulan ini. Sulit bagi mereka untuk menemukan Jerry. Apakah Jerry akan meninggalkan mereka lagi? Kak Yang, aku ingin pergi bersamamu. Ucap Viola dengan mata merah dan kata-kata yang sedikit tercekat. Meskipun Irene tidak berbicara, matanya tertuju pada Jerry. Terlihat jelas ingin pergi bersamanya. Jerry menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Ini belum waktunya bagi kita untuk kembali ke kota Yan. Aku akan menangani beberapa hal untuk sementara waktu. Jadi aku tidak bisa membawa kalian. Kalian tenang saja. Aku akan segera menyelesaikan masalah ini. Lalu menjemput kalian lagi. Kemudian dia melihat ke arah Irene dan berbicara dengan tegas, nanti aku juga akan membawa Charles ke kediaman keluarga Sangguan untuk menjemput kamu. Mata Irene berubah menjadi sangat merah. Dia sekarang sangat merindukan Charles. Apalagi beberapa setelah anaknya lahir. Baik, aku akan menunggu kalian. Irene akhirnya menganggukkan kepala. Viola juga mengerti. Jika dirinya ikut dengan Jerry, dia akan menjadi beban Jerry. Jadi dia menyeka air matanya. Lalu mengeluarkan sebuah botol putih kecil dan diberikan kepada Jerry. Kak Yang, ini adalah pil obat yang sudah aku perbaharui. Tapi hanya ada 1 butir saja. Jadi gunakan obat ini di keadaan yang sangat mendesak. Lalu obat ini akan meningkatkan kekuatan kamu dalam waktu yang cepat dan tidak memberikan efek samping yang besar. Jerry menerima obat itu dari Viola dengan suasana hati yang rumit. Wanita yang dia selamatkan dari desa keluarga Wu tidak sengaja sudah menyelamatkan nyawanya. Saat dia menghalangi jalan Yuna di Ningzhou waktu itu. Jika tidak ada 3 pil obat yang diberikan Viola, dia mungkin sudah mati di puncak Gunung Ning. Aku akan menunggu Kak Yang pulang. Sebelum Jerry pergi, dia menyeka air mata Viola terlebih dahulu. Kemudian dia melihat ke arah Kaisar Sangguan. Lalu berkata, aku serahkan kakak, adik dan keponakan aku untuk sementara waktu. Semoga kamu bisa membantu aku untuk menjaga mereka. Nanti aku akan berterima kasih pada kalian. Kaisar Sangguan merasa senang.
Kemudian berbicara dengan serius, "Tuan yang tenang saja. Selama keluarga kekaisaran masih ada, maka kami akan melindungi mereka. Terima kasih." Kemudian Jerry langsung pergi dari sana. Bersambung. Bab 1315. Tidak akan bisa kembali lagi. Dari 4 keluarga kekaisaran besar kerajaan Kyushu, sekarang hanya masalah keluarga kekaisaran Ye yang belum diselesaikan dan terus memperhatikan Jerry. Kaisar Long yang awalnya ingin menangani Jerry, sekarang Garda dinobatkan sebagai kaisar. Dan Agung juga telah dibawa ke wilayah perang oleh Hawk. Bisa dikatakan kedepannya keluarga kekaisaran Long tidak lagi menjadi musuh Jerry. Sedangkan keluarga kekaisaran Duan, meskipun Jerry memiliki sedikit masalah dengan Kaisar Duan, setidaknya karena hubungan Ricky, dia tidak akan ada konflik dengan Kaisar Duan. Apalagi keluarga kekaisaran Sangguan. Jika bukan karena Jerry, sekarang kota kekaisaran Sangguan sudah ganti nama keluarga menjadi Li. Saat ini, hanya ada satu keluarga kekaisaran Ye yang menjadi masalah baginya. 2 hari kemudian, di kamar presidensial di lantai atas sebuah hotel mewah di kota Kaisar Ye, Tuan Yang, seorang pria parubaya berwajah barat berdiri dengan hormat di depan Jerry. Jerry lanjut menghabiskan sarapannya. Kemudian dia baru menatap pria berwajah barat itu dan berkata, "Apakah ada kabar tentang keberadaan Charles?" Pria berwajah barat itu tidak lain adalah Satan, perwakilan Red Dust saat ini. Satan mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "3 bulan lalu, Tuan Ma pergi ke Ningzu untuk mencari Anda. Tapi dia dibawa pergi oleh 2 orang kuat alam transenden." Jerry mengerutkan keningnya saat Charles dibawa pergi oleh 2 master alam transenden. Investigasi awal menunjukkan bahwa 2 master alam transenden itu adalah anggota keluarga kekaisaran Feng. Mereka memanggil Tuan Ma dengan sebutan yang mulia. Kemungkinan besar Tuan Ma adalah pangeran kedua dari keluarga kekaisaran Feng dan putra dari Larry yang lahir 27 tahun lalu dan digantikan oleh seekor kucing sebagai putra mahkota. Satan memberitahu Jerry semua hal yang dia selidiki dengan jujur. Jerry yang awalnya sedikit khawatir, akhirnya menghelakan nafas lega setelah mengetahui identitas Charles yang sesungguhnya. Itu berarti Charles telah dibawa pulang dengan selamat ke keluarga kekaisaran Feng. Tanya Jerry yang lagi. Tapi Satan menggelengkan kepala, berdasarkan laporan. Semenjak 3 bulan lalu, setelah Tuan Ma dibawa pulang ke kediaman keluarga kekaisaran Feng, dia terus dikurung di ruang rahasia oleh Larry. Ekspresi wajah Jerry seketika berubah menjadi serius. Mengapa keluarga kekaisaran Feng melakukan ini? Karena Tuan Ma tidak mau mengakui identitasnya sendiri dan tidak mau pulang ke keluarga kekaisaran Feng. Berdasarkan aturan keluarga kekaisaran Feng, keturunan tertua keluarga akan menjadi kaisar. Tuan Ma adalah cucu terbesar. Berarti asalkan dia mengakui identitasnya sendiri dan bersedia kembali ke keluarga kekaisaran, dia akan segera menjadi pewaris keturunan ketiga keluarga kekaisaran Feng. Tapi jika Tuan Ma kembali ke keluarga kekaisaran Feng artinya dia harus meninggalkan seluruh hal di dunia sekuler, termasuk istri, anak dan teman-temannya. Karena itulah Tuan Ma dari awal tidak mau menerima identitasnya sebagai pewaris keturunan ketiga keluarga kekaisaran Feng. Katanya Kaisar Feng sekarang sedang sakit parah dan sudah tidak bisa mengatur keluarga kekaisaran Feng lagi. Jadi tidak lama lagi tahta ini akan diserahkan kepala anak terbesarnya, Eric Feng. Jika Eric mewariskan takhta, maka pewaris berikutnya akan jatuh ke keturunannya. Tapi jika Tuan Ma masih tidak mau mengakui kedudukannya sendiri sebelum Eric mewarisi kedudukan ini, maka posisi penerus ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Ma. Karena itulah Larry ingin Tuan Ma segera meninggalkan segalanya dan menerima status pewaris generasi ketiga keluarga kekaisaran Feng. Red Dust memang merupakan organisasi pembunuh di luar wilayah yang memiliki jaringan intelijen sangat kuat. Bahkan berita tentang keluarga kekaisaran legendaris bisa diselidiki dengan begitu jelas. Setelah mengetahui berita ini,
Jerry merasa sangat gelisah. Keluarga Kekaisaran Feng adalah salah satu dari dua keluarga kerajaan legendaris. Latar belakangnya jauh melampaui 4 keluarga kekaisaran besar dan Kyushu. Terlebih lagi, di dalam keluarga kekaisaran legendaris terdapat banyak master alam transenden. Ia kini hanya memiliki kekuatan alam transenden tingkat kedua. Dan dengan menggunakan teknik pernapasan 9 lapis dari kitab Jalan Besar Surga, ia nyaris tidak mampu meningkatkan kekuatannya ke tingkat 5 alam luar biasa. Dengan kekuatan sebesar itu, tidak ada harapan bagi Jerry untuk merebut Charles lagi dari tangan keluarga Kekaisaran Feng. Bahaya apa yang akan terjadi jika Charles menerima status keluarga Kekaisaran Feng? Jerry tiba-tiba bertanya lagi. Satan mengangguk dan berkata, "Eric, putra tertua Kaisar Feng dan Larry Feng. Putra kedua selalu berselisih. Mereka bertengkar secara terbuka dan diam-diam. 27 tahun yang lalu, pergantian putra mahkota menjadi kucing adalah ulah Eric. Bisa dilihat kalau Eric tidak ingin membuat penerus ketiga keluarga Kekaisaran Feng jatuh ke tangan orang lain. Sekarang Kaisar Feng sedang sakit dan merupakan waktu yang paling tepat. Jika Tuan Ma menerima identitasnya, maka dia pasti akan diperhatikan oleh Eric. Jika Kaisar Feng masih berada di kekuasaannya, maka itu tidak masalah. Tapi jika tahtanya diserahkan kepala Eric, maka keadaan Tuan Ma pasti akan sangat berbahaya. Tentu saja, kalaupun Kaisar Feng masih berada di kejayaannya, Tuan Ma tetap berada dalam bahaya. Karena Eric tidak akan mengizinkan Tuan Ma mewariskan kekuasaan Kaisar. Jerry seketika terdiam. Wajahnya berubah menjadi sangat mengerikan. Sekarang tidak peduli apakah Charles menerima identitasnya sebagai keluarga Kekaisaran Feng atau tidak. Semua ini membuatnya berada dalam bahaya. Jika dia menerima identitas ini, Eric pasti akan menggunakan segala macam cara untuk melenyapkan dia. Jika tidak menerima maka dia pasti akan dikurung terus oleh Larry. Tentu saja ini adalah perlindungan untuk Charles. Bahkan Red Dust bisa tahu keberadaan Charles saat ini. Eric selaku penerus keluarga Feng pasti sudah tahu keadaan Charles. Artinya keadaan Charles saat ini sangat berbahaya. Tuan Yang, dalam beberapa waktu ini Anda bisa tenang. Selama Kaisar Feng masih berada dalam kejayaannya, dia tidak akan mengizinkan Eric untuk menyerang Tuan Ma. Lagi pula Kaisar Feng hanya sakit dan sedang menjalani pengobatan. Jika dia sehat, dia mungkin saja bisa menduduki kekuasaan itu selama 10 tahun. Satan sepertinya bisa melihat kekhawatiran dari Jerry dan langsung berbicara. Jerry tidak banyak bicara lagi dan merasa dirinya sekarang masih terlalu lemah. Jadi dia sangat tidak sabar untuk meningkatkan kekuatannya. Sekarang dia hanya bisa melatih 9 tingkat teknik pernapasan dari kitab Jalan Besar Surga hingga tingkat kelima. Dengan kekuatan alam transenden tingkat kedua yang dia miliki, alam transenden tingkat kelima adalah batas kekuatan yang bisa dia keluarkan. Jika ingin meningkatkan kekuatannya, dia hanya memiliki 2 kaya, yaitu menerobos tingkat kekuatan baru, atau melatih teknik pernapasan kitab Jalan Besar Surga hingga tingkat ke-6. Namun 9 tingkat teknik pernapasan dalam kitab Jalan Besar Surga tidaklah sederhana. Dengan kekuatan alam transenden tingkat kedua yang dia miliki, dia bisa melatih teknik pernapasan hingga tingkat kelima yang sudah menjadi batasnya. Sepertinya hanya dengan menerobos ke alam transenden tingkat 3 aku baru pantas untuk menghadapi keluarga Kekaisaran legendaris, kata Jerry dalam hati. Kemudian dia langsung melihat ke arah Satan lagi. Lalu tatapannya tiba-tiba membeku. Bagaimana situasi keluarga Kekaisaran Ye saat ini? Selama periode ini, keluarga Kekaisaran Ye telah sepenuhnya menindas grup Yanchen. Jika bukan karena dukungan publik dari 3 keluarga Kekaisaran lainnya, kelompok grup Yanchen akan bangkrut. Meskipun begitu, grup Yanchen masih terkena dampak besar dan nilai pasarnya anjlok secara signifikan. Bagaimanapun kekuatan Kaisar Ye telah menembus ranah alam transenden. Bisa dibilang kalau pengaruh keluarga Kekaisaran Ye di Kyushu terus menekan 3 keluarga Kekaisaran lainnya.
Kaisar Ye berbicara secara terbuka. Jika Tuan yang berani datang ke keluarga kekaisaran Ye, maka dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Kata Satan dengan hati-hati. Bersambung. Bab 1316. Melakukan sesuatu. Setelah mendengar penjelasan dari Satan, Jerry memicingkan matanya dengan tatapan yang membunuh. Keluarga kekaisaran Ye benar-benar angkuh. Satan lanjut berkata, Tuan Yang, aku mengatur pembunuh tingkat atas Red Dust untuk ke wilayah Kaisar Ye. Jika kamu sudah memberikan perintah, seluruh pembunuh akan langsung bergerak. Jerry menganggukkan kepala. Baik, tunggu kabar aku kapan saja. Tujuan dia pergi ke kota Kaisar Ye kali ini selain untuk mengatasi masalah Kaisar Ye yang bekerja sama keluarga Long untuk membunuh Jerry. Dia juga ingin membalas dendam grup Yan Chen. Bagi Jerry, grup Yan Chen sangatlah penting. Siapapun yang ingin menghancurkan grup Yan Chen, pasti akan berakhir dengan mengenaskan. Sekarang, alasan dia tidak menyerang keluarga kekaisaran Ye dengan mudah karena Garda pernah bilang Kaisar Ye generasi sebelumnya sudah menerobos alam transenden. Kemungkinan besar sekarang orang itu sedang bersembunyi di keluarga kekaisaran Ye. Selain ancaman dari pemimpin keluarga sebelumnya, keluarga kekaisaran Ye juga memiliki pelindung yang akan keluar jika ada ancaman keluarga Ye yang akan hancur. Jerry bolak-balik di ruangan dengan tatapan yang bijaksana. Kekuatan aku masih tidak cukup. Seperti yang dikatakan oleh guru, kekuatan aku saat ini masih sangat lemah. Kecuali aku bisa meningkatkan kekuatan aku hingga alam transenden tingkat 5. Jerry tiba-tiba berbicara. Jika dia bisa meningkatkan kekuatan menjadi alam transenden tingkat 5, lalu diabungkan dengan kitab jalan besar, kemungkinan dia bisa mengeluarkan kekuatan alam transenden tingkat 7. Jika saat itu tiba, Jerry tidak akan takut dengan dua keluarga kekaisaran legendaris lagi. Tapi sekarang dia hanya memiliki kekuatan alam transenden tingkat kedua. Tapi dia bisa merasakan kekuatannya tidak jauh lagi dengan alam transenden tingkat 3. Kalaupun sekarang dia bisa meningkatkan kekuatannya ke alam transenden tingkat 3, ia tidak akan pasif begitu. Saat dia sendirian di kamar dan mempertimbangkan apakah akan masuk ke keluarga kekaisaran Ye, Kaisar Sangguan menghubunginya. Tuan Yang, tolong jangan pergi ke keluarga kekaisaran Ye sekarang. Baru saja aku mendapat kabar terbaru kalau pemimpin keluarga Ye sebelumnya Lin dan Ye muncul dan mengundang keluarga besar Kyushu untuk menghadiri pesta ulang tahunnya yang ke-100 di keluarga kekaisaran Ye. Begitu Jerry menjawab telepon, suara serius Kaisar Sangguan langsung terdengar. Setelah berbicara, Kaisar Sangguan mengingatkannya lagi, Tuan Yang, tolong jangan pergi ke kediaman keluarga kekaisaran Ye. Kekuatan Kaisar Ye telah melampaui alam transenden, dan ayahnya Lin Dan juga akan muncul di sana. Lalu mereka juga mengundang seluruh keluarga besar untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Aku takut akan terjadi masalah besar. Tuan Yang, menurut aku kamu harus menunggu setidaknya sampai ulang tahun Lin Dan yang ke-100 selesai, baru memutuskan bagaimana menangani keluarga kekaisaran Ye. Setelah mendengarkan perkataan Kaisar Sangguan, Jerry langsung terdiam. Dia mengerti maksud Kaisar Sangguan kalau dirinya akan bertarung dengan banyak orang. Tapi musuh terbesar bagi Jerry saat ini adalah Lin Dan Ye dan pelindung keluarga kekaisaran Ye. Lin Dan sudah menghilang selama 50 tahun. Lalu dia sekarang tiba-tiba muncul dan mengadakan pesta ulang tahun yang sangat megah. Sepertinya dia ingin memperkuat kekuatan keluarga kekaisaran Ye. Bagi Jerry, hal yang paling penting saat ini adalah harus mencari cara untuk mengetahui kekuatan Lin Dan yang sesungguhnya. Apakah kamu juga mendapatkan undangan? Tanya Jerry. Kaisar Sangguan, tidak hanya aku saja. Kaisar Long dan Kaisar Duan juga mendapatkan undangan. Selain kami pemimpin keluarga yang mendapatkan undangan, beberapa pemimpin keluarga kelas atas di kota Kaisar juga diundang. Carson pun mendapatkannya. Jerry menggerutkan keningnya.
Lindan benar-benar ingin mengadakan pesta yang sangat besar. Saat ini, selain keluarga kekaisaran yang termasuk 4 keluarga kekaisaran besar, masih ada 3 keluarga kekaisaran lainnya yang mengumumkan untuk mendukung grup Yanchen. Tapi keluarga kekaisaran Ye bilang ingin menghancurkan grup Yanchen. Artinya keluarga kekaisaran Ye saat ini sudah berada di pihak yang berlawanan dengan keluarga kaisar lainnya. Dalam keadaan seperti ini, Lindan masih mengundang kepala keluarga lainnya. "Apakah kalian mau pergi ke kota kekaisaran Ye?" tanya Jerry. Siapa sangka Kaisar Sangguan malah berkata, pesta ulang tahun Lindan yang ke-100 akan diadakan di kota Yan. Apa? Ekspresi wajah Jerry berubah drastis. Awalnya dia mengira Lindan akan mengadakan pesta ulang tahun di kota kekaisaran Ye. Siapa sangka dia akan mengadakannya di kota Yan. "Aku sudah menghubungi Kaisar Long. Kami mengira pesta ulang tahun Lindan kali ini adalah untuk menyerang desa Emperor." Kaisaran Sangguan lanjut berkata, "Selain itu, mereka seharusnya juga ingin mengejutkan keluarga kekaisaran lain. Bagaimanapun keluarga kekaisaran Ye saat ini sudah cukup kuat untuk menekan keluarga kekaisaran lainnya hanya dengan mengandalkan kekuatan Kaisar Ye saat ini yang sudah memasuki alam transenden. Meskipun Lindan tidak menunjukkan diri. Berdasarkan kabar yang beredar, Master Alam Dewa di desa Emperor sangatlah banyak. Master Alam Transenden juga ada banyak. Dengan kekuatan Kaisar Ye saat ini, jika dia bisa mengendalikan desa Emperor, maka dia bisa sebanding dengan keluarga kekaisaran legendaris. Dia bahkan memiliki hak untuk bertarung dengan keluarga seni bela diri legendaris." Jerry hanya mendengarnya dalam diam. Tapi hatinya sudah merasa takut. Dia tidak menyangka ambisi keluarga kekaisaran Ye sangatlah besar meskipun itu hanya tebakan dari Kaisar Sangguan saja. Tapi Jerry tahu tebakan ini pasti tidak berbanding jauh dengan kenyataan. Sepertinya keluarga kekaisaran Ye benar-benar percaya diri sehingga berani memiliki tempat pesta ulang tahun di kota Yan. Beberapa saat kemudian Jerry Berry berkata, "Bagaimanapun jika berada di kediaman keluarga kekaisaran Ye, kalau terjadi masalah, setidaknya masih ada pelindung keluarga mereka yang bisa melindungi mereka. Tapi jika terjadi masalah di luar sana, hal ini pasti akan memberikan pukulan yang sangat besar pada keluarga kekaisaran Ye." Kaisar Sangguan juga berkata, "Memang begitu. Saat ini keluarga kekaisaran Ye telah sepenuhnya menguasai kota Kaisar Ye. Bisa dibilang perkembangan keluarga kekaisaran Ye sedang berada di titik kemacetan. Jadi mereka harus menggunakan cara lain untuk menerobosnya." "Kapan pesta ulang tahun Lindan akan diadakan?" tanya Jerry. 3 hari lagi di Hotel Internasional Kota Yan, kata Kaisar Sangguan, setelah menutup telepon. Wajah Jerry membeku karena dia merasakan tekanan yang begitu besar untuk pertama kalinya. Dia merasa Yelin sepertinya tidak menganggapnya serius sama sekali. Betapa arogannya mengabaikan keberadaannya. Bagaimanapun, fakta bahwa dia adalah Master Alam Transenden telah terungkap sepenuhnya. "Dalam 3 hari, mungkin kita bisa melakukan sesuatu," kata Jerry dengan senyum dingin di matanya. Sebelum yakin dengan kekuatan Lindan yang sesungguhnya, dia tidak akan bertindak gegabah. Saat malam tiba, Jalan Phoenix di kota Kaisar Ye adalah waktu yang paling ramai. Kota itu kebanyakan dipenuhi dengan orang biasa. Tidak semua orang di kota Kaisar Ye adalah seniman bela diri. Seperti kota-kota lain, kebanyakan dari mereka adalah orang biasa yang menjalani hidup dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Midnight Castle di Jalan Phoenix adalah klub malam terkemuka. Dalam ruang VIP Night Dinasti Kota Kaisar, seorang pria parubaya berpakaian modis duduk dengan 2 wanita cantik di kedua sisi. Wajah pria parubaya itu penuh senyuman dan berkata, "Ayo, minum, Tuan Ming. Apakah kamu benar-benar bermarga Ye?" Wanita cantik di sebelah kiri tersenyum dan berkata, "Di kota Kaisar Ye, hanya orang dari keluarga kekaisaran yang berani menggunakan nama keluarga ini. Tuan Ming, apakah kamu anggota keluarga kekaisaran Ye?"
Tuan Ming adalah pemilik Midnight Castle di kota Kaisar Sangguan. Orang-orang memanggil dia dengan nama Tuan Ming. Tapi tidak ada yang tahu nama aslinya. Ada rumor yang beredar kalau dia marga Ye. Tuan Ming memandang wanita cantik di sebelah kiri sambil tersenyum dan berkata, "Coba tebak." "Aku tebak Tuan Ming bermarga Ye," ucap wanita cantik di sebelah kiri sambil tersenyum. "Haha." Tuan Ming tertawa keras dan mengangkat gelasnya. "Minum, minum." Kemudian pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka. Lalu sesosok pria muda masuk dan menutup pintu. "Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar." Tuan Ming berjalan ke arah pemuda itu dengan marah. Kemudian dia menunjuk ke arah pintu. Tapi setelah dia selesai bicara, ada sebuah bayangan yang lewat. Huek. Leher Tuan Ming mengeluarkan darah. Kemudian terbelah. Dia memasang wajah yang ketakutan. Kedua tangannya memegang tenggorokannya dengan erat. Kemudian tubuhnya perlahan-lahan jatuh. "Ah!" Setelah itu terdengar suara teriakan yang nyaring di ruangan tersebut. Bersambung. Bab 1317. Menggunakan otak. Tuan Ming memang bermarga Ye. Nama aslinya adalah Marcel Ye. Tapi hanya ada sedikit orang yang mengetahui nama aslinya. Karena kematian Marcel, keadaan Midnight Castle seketika berubah menjadi kacau. Tapi seketika master keluarga kekaisaran Ye datang ke sana dan memblokir Midnight Castle. Seorang lelaki tua dengan pakaian bagus yang merupakan pemimpin orang itu memasang wajah yang garang. Melihat Marcel terbaring di genangan darah, dia merasa jantungnya seperti meneteskan darah. Siapa yang melakukannya? Orang tua itu meraung keras dan segera memberikan perintah. "Blokir seluruh kota Kaisar Ye dan cari tahu siapa orang yang berani membunuh anakku." "Ya, Kaisar." Seorang master keluarga kekaisaran Ye langsung pergi setelah mendapatkan perintah. Orang tua bukanlah orang lain. Dia adalah Kaisar Ye. Saat ini, dia secara pribadi turun ke Midnight Castle. Dan Marcel yang terbunuh hanya seorang anak haram saja. Tepatnya, Marcel adalah putra tertua dan memiliki kualifikasi paling tinggi untuk mewarisi tahta sebagai kaisar. Namun, ibu Marcel seorang wanita bordil. Karena itulah hingga sebesar ini Marcel tidak pernah menginjakan kakinya ke dalam keluarga kerajaan Ye. Bukan karena ia tidak bersedia, tapi karena keluarga kerajaan Ye tidak mengizinkannya. Kaisar Ye selalu merasa bersalah pada Marcel. Jika bukan karena keagungan keluarga kekaisaran, dia pasti sudah lama membawa Marcel pulang ke keluarga kekaisaran. Namun sekarang Marcel telah dibunuh oleh seseorang di dalam kota Kaisar Ye. Jadi bisa dibayangkan betapa marahnya dia. Saat Kaisar Ye marah dan memblokir seluruh kota untuk mencari pembunuhnya. Dalam ruangan presidensial yang berada di lantai atas Hotel Shangri-La, Tuan Yang, Marcel sudah meninggal. Satan datang ke kamar Jerry dan berkata dengan hormat. Jerry mengangguk dan bertanya, "Selain Marcel, pasti ada banyak orang yang harus mati bukan?" Satan dengan cepat berkata, "Siapapun yang bersalah dan wajah untuk dihukum mati semuanya sudah dieksekusi. Apalagi pasukan kita menggunakan belati untuk membunuh musuh. Sekalipun keluarga kekaisaran Ye mencurigai adanya kekuatan luar wilayah, mereka hanya akan curiga pada Istana Naga Hitam. Istana Naga Hitam selalu tidak akur dengan Red Dust kita. Mungkin saja kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menimbulkan konflik antara keluarga kekaisaran Ye dan Istana Naga Hitam. Ada banyak kekuatan besar di luar wilayah. Tapi kekuatan itu lebih lemah daripada keluarga kekaisaran Ye. Jika Red Dust diincar oleh Kaisar Ye kekaisaran, itu bukanlah hal yang baik. Sedangkan Istana Naga Hitam memiliki 3 organisasi pembunuh besar dari luar wilayah dan 1 organisasi yang paling kuat. Jika keluarga kekaisaran Ye benar-benar ingin mencari masalah dengan Istana Naga Hitam, hal itu hanya akan membawa lebih banyak korban jiwa bagi keluarga kekaisaran Ye. Red Dust merupakan sebuah kelompok pembunuh yang memiliki berbagai cara membunuh. Antara lain menggunakan senjata api.
senjata dingin, dan tangan kosong. Kali ini, saat berperang melawan keluarga Kekaisaran Ye, belati khusus yang digunakan oleh pembunuh Red Dust juga dapat menimbulkan banyak masalah bagi keluarga Kekaisaran Ye. Baguslah kalau begitu. Jerry merasa sangat puas dengan jawaban ini. Dia bukan orang yang haus darah. Keluarga Kekaisaran Ye ingin membunuhnya. Jadi dia hanya mengambil sedikit keuntungan terlebih dahulu. Apalagi ia meminta Red Dust untuk membunuh semua orang yang pantas mati. Jadi Roang yang terbunuh hanya keturunan langsung keluarga Kekaisaran Ye atau orang yang sangat penting di sana. Berita kematian Marcel menyebar dengan cepat ke seluruh kota Kaisar Ye. Seketika masyarakat keluarga Kekaisaran berada dalam keadaan panik. Takut mereka akan menjadi giliran berikutnya. Apakah kalian semua sebodoh itu? Waktu sudah berlalu 1 hari dan kalian masih belum menemukan pembunuhnya. Keesokan paginya, Kaisar Ye duduk di atas kursi singgasana dalam istana dan menatap tajam ke arah keturunan keluarga Kekaisaran yang sah di bawahnya dan berteriak keras. Keturunan keluarga Kekaisaran Ye yang ada di bawahnya hanya bisa menundukkan kepala dan tidak berani berbicara sama sekali. Pada akhirnya, ada juga seorang kapten tim pengawal yang bertanggung jawab atas keselamatan kota Kaisar Ye yang melangkah maju dan berkata dengan hati-hati. Kaisar, insiden tadi malam adalah tanggung jawab tim pengawal aku. Aku bersedia menerima hukuman dari keluarga Kekaisaran. Sebelum menerima hukuman, aku harus mengatakan beberapa hal terlebih dahulu. Insiden tadi malam bukanlah tindakan satu orang, tapi dari kekuatan yang mengincar keluarga Kekaisaran Ye kita. Mereka memiliki metode pembunuhan dan anti pengintaian yang sangat kuat. Seluruh tim pengawal telah mencari keberadaan mereka di seluruh kota sepanjang malam, tapi masih belum mendapatkan informasi apapun. Aku curiga orang-orang itu sudah merencanakan pembunuhan ini. Lalu mereka meninggalkan kota Kaisar setelah melakukan pembunuhan. Karena itulah kami tidak mendapatkan apapun. Kapten tim pengawal minta hukuman sendiri. Kemudian dia mengatakan kalau semua ini hanya spekulasi dia saja. Kaisar Ye yang awalnya marah, sekarang perlahan-lahan kembali tenang. Spekulasi apa yang kamu miliki tentang kekuatan mereka? Kaisar Ye tiba-tiba bertanya. Kapten tim pengawal merupakan master alam dewa tahap akhir. Setelah merenung sejenak, dia berkata, semua orang itu dibunuh dalam satu serangan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan mereka. Pada akhirnya mereka tetap terbunuh. Bahkan ada korban kita yang merupakan seorang master alam dewa tahap tengah. Jika kita lihat dari Kyushu, kekuatan yang dapat mencapai tingkat pembunuhan seperti ini selain keluarga Kekaisaran, seharusnya tidak ada kekuatan lain yang dapat melakukannya. Aku curiga mereka adalah organisasi pembunuh terkemuka di luar wilayah, dan memiliki pengaruh yang sangat besar di luar wilayah. Aku mempunyai beberapa target yang mencurigakan. Istana Naga Hitam, Bible dan Red Dust. Ketiga kekuatan besar ini memiliki kekuatan tinggi luar wilayah. Masing-masing dari kelompok ini memiliki pemimpin seorang master puncak alam dewa. Bahkan mungkin telah mencapai setengah langkah ke alam transenden. Atau mungkin alam transenden. Namun, berdasarkan upaya pembunuhan tadi malam, mereka menggunakan belati dan organisasi pembunuh yang menggunakan belati sepertinya hanya Istana Naga Hitam. Kaisar Ye mengangkat alisnya dan matanya memancarkan aura membunuh. Berani sekali organisasi pembunuh luar wilayah membunuh anggota keluarga Kekaisaran Ye. Kalau begitu, Istana Naga Hitam tidak perlu ada lagi. Setelah berbicara, dia memberi perintah untuk segera atur 5 master alam dewa keluar wilayah untuk melenyapkan Istana Naga Hitam. Pasukan ini dipimpin oleh Sagi. Kaisar tadi hanya spekulasi aku saja. Masih belum bisa dipastikan kalau semua ini adalah tindakan Istana Naga Hitam, kata kapten tim pengawal yang wajahnya tiba-tiba berubah. Kaisar Ye mencoba untuk mengendalikan amarahnya dan mengertakkan gigi. Berkata, tidak peduli apakah Istana Naga Hitam yang melakukannya atau tidak. Selama kamu mencurigainya,
Kita memiliki cukup alasan untuk melenyapkannya. Kapten tim pengawal itu langsung diam setelah mendengar ini. Segera kelima Master Alam Dewa Keluarga Kekaisaran Ye yang dipimpin oleh Sagi berangkap. Jika dikurangi dengan Lindan, kekuatan nomor 2 setelah Kaisar Ye adalah Master Puncak Alam Dewa. Formasi seperti ini seharusnya tidak sulit untuk melenyapkan organisasi pembunuh luar wilayah. Tapi, saat kelima anggota kelompok ini meninggalkan kota Kaisar Ye, Jerry juga meninggalkan kota Kaisar Ye. Kebanyakan masalah bisa diselesaikan dengan menggunakan otak. Ulang tahun Lindan semakin dekat. Tapi pada saat itu Kaisar Ye masih berani mengatur 5 orang Master Alam Dewa pergi. Tindakan mereka ini benar-benar sombong. 5 jam kemudian, sebuah pesawat pribadi mendarat di bandara luar wilayah. Sagi yang memimpin 5 Master Alam Dewa itu keluar dari pesawat dengan ekspresi dingin dan bangga di wajah mereka. Setelah hari ini, tidak akan ada istana naga hitam di luar wilayah. Sagi berkata dengan angkuh. Di matanya, organisasi pembunuh luar wilayah tidak ada artinya sama sekali. Selama dia mau melakukannya, dia pasti bisa menghancurkan istana naga hitam. Namun saat mereka berjalan keluar dari bandara, seorang pemuda muncul di depan mereka berlima. Ketika mereka melihat wajah pemuda itu, mereka merasa seperti baru melihat hantu. Lalu Sagi berseru, "Jerry Yang!" Bersambung.